Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta simkuring Alfat Muhammad Devana Kata Sasmita wawakil ti kelompok 4 di kelas 1 IPA 2. Di dieu abdi sareng rerencangan bade ngalaksanakeun wawancara ngeunaan bullying. Wilujeng nyakseni. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi di pasien-pasien ku guru bahasa Sunda nyaeta di piwarang wawancara Pak. Wawancara. Sareng abdi tepangkeun wasta abdi Alfat Muhammad Devana Karta Sasmita. Tepangkeun nami abdi Hibji Salwai Lazura. Wakil di kelompok 4 bade ngawancara ngeunaan bullying Pak. Enggak. Kinten-kinten tiasa dikawitan Pak wawancarana. Terkait sekitar bully. Anu persoalan kahiji nyaeta Pak pami naon hukumna jalma anu ngabully Pak? Hukum di sekolah atau napi di negara iya? Pami tiasa mah di sekolah sareng negarana Pak. Pami di sekolah mah itu sudah pasti kitanya tentu bully itu sudah dilarang. Karena bully itu merupakan suatu kegiatan yang menghina seseorang. Jadi bully itu pami di sekolah mah pasti akan ada dampaknya. Pami orang melakukan bully di sekolah otomatis akan ada tindak lanjutnya. Itu secara di sekolah bisa jadi dikembalikan ke orang tua. Tapi kalau di negara bully itu sudah menjadi suatu tindak pidana. Jadi pami misalkan teh kapendak anu ngabully eta aya undang-undangna gitu. Kalau nggak salah nomor 34 itu maksimal kurungan 3 tahun gitu, atau paling kurang lebih didenda 50 juta untuk orang yang membuli itu. Kita di negara Sareng saterasna kunaon jalmi anu ngabully kedah kenging hukuman Pak? kunah, namun ditaros kunah karena pami bully itu termasuk perbuatan tercela anu keji. Kegiatan yang tidak terpuji ada tercela teh janten sanes nu dicontoh karena merugikan entah itu seseorang individu ataupun kelompok. Jadi pami misalkan teh bully tidak dihukum mungkin sudah merajalela gitu, yang bully yang misalkan bully yang tidak terasa oleh kalian para siswa yang mengejek gitu, itu udah termasuk bully. Kenapa? Karena bisa membedakan ditegur antara bully atau bercanda gitu. Karena bully itu bukan candaan. Jadi bully mah bully gitu, harus ditindak tegas. Kami bercanda mah otomatis menyebabkan orang itu happy, bahagia gitu kan, karena niatnya bercanda kami bully. Pasti seseorang anu dibully menyebabkan sakit hati. Tuh, jadi kena dihukum karena merugikan orang lain. Gitu. Sareng saterasna kumaha umpamana Bapak ningal korban pembulingan di sekolah. Kumaha tindak lanjut sekolah atau nami guru BK perkawis korban bullying Pak? Oke, pamit terkait korban. Anu pertama, Bapak orang cari tahu lah. Bully apa bully nu kumaha heula. Terus dicari tahu heula jejakna. Ti iraha budak eta dibully teh. Anu beja anu kaduana, pami misalkan dampakna parah, dugi ka traumatis atau depresi atau stres, ku Bapak aya namina terapi konseling. Di antawisna terapi konseling teh aya terapi CBT teh cognitive behavior therapy, aya deui art therapy, aya deui hipnoterapi. Jadi beberapa terapi anu dikuasai di bidang BK itu untuk sahanteuna mereduksi itu, jadi mengurangi dampak yang ada di perbulian itu, seperti trauma teh ya, cari tahu lah digali. Jadi kalau misalkan untuk si korban otomatis menjadi prioritas utama karena itu dampaknya akan berkepanjangan gitu, jadi terus menerus. Jadi kalau ke Bapak otomatis terapi gitu, udah ditelusuri hal itu dari guru BK. Salajengna Pak, kumargi jenis-jenis bullying teh seueur jenisna nya Pak. Terus seueur jalmi oge nu kirang terang perkawis bullying. Tiasa Bapak jelaskeun naon wae jenis-jenis bullying na Pak? Bully. Oke.
pami diklasifikasi bully teh aya 4. Anu pertama nyaeta bully verbal. Bully verbal teh bully anu biasa ku urang seperti dianggap candaan, ngoyokan, mengejek. Terus teh bisa jadi meludah atau mungkin nyurakan gitu, menuju presentasi disurakan. Itu bisa termasuk bully, itu verbal. Anu kedua, bully fisik. Nah, bully fisik anu bisa berakibat dipisum gitu. Jadi aya tanda buktina seperti nyengkat, merengkas gitu. Kamu misalkan menjambak, terus teh bangku, misalkan duduk itu termasuk bully fisik. Yang biasa bercanda-bercanda, tapi itu bukan bercanda sebenarnya, itu termasuk bully yang berkaitan dengan fisik, itu seperti menampar atau mungkin bisa jadi bullyna ngonjok atau pokoknya kekerasan, itu termasuk bully. Nah selanjutnya anu katilu bully relasional, atau kalau misalkan tadi disebutkan bully relasional teh bully anu dina kelompok sosial. Eta bully teh anu diantaranya melibatkan sejumlah kelompok gitu. Misalkan kamu gitu memiliki teman satu orang yang A, B, C sifatnya, terus kamu ngajak orang lain untuk tidak mendekati atau menjadi teman si itu. Nah itu udah termasuk bully sosial. Jadi lingkupnya secara sosial, itu namanya bully relasional. Dan terakhir bully verbal. Bully verbal udah sosial, nu cyber gitu. Bully cyber yang terakhir. Cyber teh jadi bully yang sekarang sedang marak gitu, karena kita era digital. Kalau tidak paham untuk memainkan smartphone-nya, mungkin dia akan kemana-mana. Lalu ketika ada melihat komentar-komentar, jadi bully cyber ini masuknya ke sosmed, biasanya upload foto sama kamu di ejek, atau game online terus berkata-kataan, kata-kata kasar, pokoknya yang mengakibatkan orang lain itu sakit hati, itu termasuk bully cyber. Ada lagi yang terakhir ya, pelecehan seksual, itu termasuk bully juga. Misalkan udah tau lah pelecehan seksual seperti apa. Misalkan kalau cewek menyentuh bagian atau apa yang biarkan kamu jadi sensitif, itu termasuk bully juga. Otomatis itu termasuk tindak pidana karena merugikan orang lain. Jadi kalau diklasifikasikan 4 tambah 1 pelecehan seksual. Salajengna Pak, naon wae dampak nu bakal dirasakeun ku korban bullying sareng pelaku bullying? Oke, kalau pami dampak dampakna dina pelakunya. Pelaku teh ngalakukeun, otomatis manehna teh merasa bangga, itu merasa berada di atas si korban. Terus bisa melampiaskan orang itu kepada si korban. Jadi dia teh merasa bahwa dirinya teh yang paling di dunia. Merasakan emosinya terluap, mengeluarkan emosinya, terus merasakan puas. Terus kalau misalkan pelakunya itu berhasil membuli, itu ada rasa enak gitu karena melampiaskannya. Tapi kalau untuk si korban, ketika bully itu terjadi, itu sudah dijelaskan tadi kalau bully itu bisa menyebabkan trauma yang kepanjangan itu. Kalau siswa sudah mengalami trauma, otomatis dia menjadi introvert yang tidak mau bergaul dengan yang menyendiri, karena yang ada di pikiran orang itu atau si korban itu, dia merasakan dan membayangkan ketika saya dekat dengan seseorang akan dibully. Itu trauma. Terus depresi, merasakan dan menyalahkan diri. Itu apapun yang ia perbuat dia selalu menyalahkan diri sendiri. Terus yang ketiga, bisa jadi dia menjadi bunuh diri kalau dia kuat, dan mungkin dia menganggap orang lain itu menjauhi saya atau si korban. Otomatis dia tidak dapat bisa menjadi bunuh diri itu yang mengakibatkan fatalnya itu kalau tidak segera ditangani. Amit bisa terjadi seperti itu. Makanya dibully itu dilarang oleh negara maupun sekolah. Itu ada dampak dari korban sama si pelakunya beda. Yang paling nggak enak dan menjadi si korban, kasihan. Itu akan
terjadi sampai hidupnya akan terbayang gitu kalau tidak segera diatasi seperti itu. Ada lagi selanjutnya? Atos Pak sakit wae. Oh, Sakarasna hatur nuhun ya Pak tos. enggak komik atosnya. Sebenarnya Pak tos. Punten panghi ngaganggu waktuna. Sawios kita. Kalau misalkan ada patolog sekali, maka katun ke bapak akan melayani semua sisa gitu, atau Hatur nuhun karencangan nutos nyakseni ieu video. Simkuring miharep ieu video tiasa bermanfaat ka sadayana. Hatur nuhun ti simkuring sarencangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duaan geus bae sok-sok geus di video ya teh ya. C ha, hiji, dua, tilu. Ya, ipsi. Pangkeun wastabi pina palujiah. Wastabi sabila naila fazrahwani. Dieu arurang. Nabi wastabi. Memori Vinu. Izin kakak. Pakai Kakak kelas. kelas ibu. Oke, jadi wawancara kali ini kita akan menjelaskan hulunya botak.